lagi di konten skepsi bersama gue Rama. Lo pernah gak sih bertanya, sebenarnya orang yang muncul di TV, di infotainment, di film, sebenarnya mereka dipanggil selebriti atau dipanggil artis ya? Silakan cari tahu jawabannya di sini. Jadi bang, perkenalin diri siapa? Halo, nama gue Alfat, bisa dipanggil Al. Bang Al. Ya, jangan Bang lah. Iya, gue kan Iya. manggil lu Bang. Nah, iya, gue tuh inget kan yang waktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol sama lu. Jelasin gak sih background lu tuh background pendidikan lah, atau lu sebenarnya basicnya kayak gimana? Oh, kalau dari pendidikan, background gue sebenarnya gue dari sekolah seni. Sekolah seni. Nah, sekolah seni kuliah gitu kan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, di jurusan seni pertunjukan teater. Teater. Minatnya gue lebih ke fokus ke aktoran. Jadi selama gue di teater ya main ya aktor peran gitu. Oh, berarti memang mayoritas pas lu kuliah tuh memerankan gitu ya? Iya, memerankan satu tokoh. Lebih banyak praktek ya daripada teorinya? Iya, lebih banyak prakteknya sih, cuman kita di samping itu harus pahami juga Teorinya ya, basicnya. basic-basicnya untuk memperdalam juga. Peran berarti ya? Peran. Kalau gue tuh takut salah ya, mungkin dari penonton juga banyak yang awam kayak gue yang mikir seni peran tuh sebenarnya kayak gimana sih? Maksudnya kan yang kita tahu seni peran tuh cuma yang di film-film kan, yang kita nonton film, oh ini seni peran. Kalau sebenarnya menurut lu sendiri seni peran tuh definisinya kayak gimana? Kalau seni peran itu sebenarnya gini, kita misalnya kita ya aktor ibu berdua kita memerankan satu tokoh untuk dari beberapa, misalnya kalau di film project atau apa gitu kan. Nah, jadi kita memerankan aja tokoh, memerankan atas dasar-dasar data-data observasi yang kita dapat. Misalnya tokohnya seperti apa, nah kita memerankan itu dan pencariannya harus lengkap gitu. Harus lengkap. Nah, dan cari-cari beberapa referensi data-datanya segala macam. Itu perbedaannya antara, karena kan sama-sama seni peran nih, antara seni peran yang teater maupun seni peran film, karena kan sebenarnya dua-duanya sama-sama peran tapi industrinya berbeda gitu. Ya simpelnya gini, kalau teater itu kami sebagai aktor untuk kalau di teater itu memerankan itu kita langsung. Jadi misalnya ada pertunjukan apa gitu kan. Nah, kita langsung di hari itu juga untuk berperan. Kalau film itu kan kita masih bisa take apa namanya, masih bisa istirahat macam gitu kan. Jadi kalau teater itu kita langsung live langsung. Kalau film kan enggak. Kita masih bisa istirahat, masih bisa cari tokohnya, masih bisa masih bisa baca naskahnya, ngedalamin lagi tokohnya. Along the way selama lu ngambil gambar ya. Oh iya. Masih bisa ngobrol sama sutradara apa yang kurang, apa yang lebih. Masih bisa improvisasi, misalkan nanti pengajaran ternyata adegannya lebih bagus B daripada A gitu. Iya, kayak gitu. Berarti sebenarnya kan sebenarnya kayaknya kalau lebih tenaga lebih terkuras di ini ya. Di film ya. Tapi teater sebenarnya juga lebih. Karena persiapan menuju hari-harinya itu misalnya. Latihannya itu. Kalau misalnya teater nontonnya di mana sih? Pentas-pentas itu banyak nggak? Banyak, kalau di Jogja banyak. Gue soalnya lebih banyak di Jogja ya. Daripada di Jakarta ya? Kalau di Jakarta belum. Jakarta film sih ya? Iya, lebih industrinya film sih. Industrinya lebih ke film ya? Masalah kebudayaan ya Jogja. Dan harusnya memang kalau kita pengen nonton seni teater gitu, memang kita langsung ke teater-teater yang ada ya. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak Ismail Marzuki kan? Ya, di tim IKJ. Sebenarnya lo kan waktu itu sempat cerita juga tuh, kalau misalkan dalam memerankan suatu tokoh juga dari either itu di film maupun di teater, lo sama-sama harus untuk masuk benar-benar ke tokoh yang lo perankan. Lu in banget ke situ. Nah, sebenarnya kunci dalam memerankan suatu tokoh tuh supaya lo bisa jadi diri dia tuh gimana dalam persiapan itu? Yang pertama sih pahamin dulu naskahnya. Jadi kalau kita udah pahami naskahnya, pasti kan ada tuh perjalanan kehidupan si tokoh itu yang ada di dalam naskah. Nah, dari situ kita cari tahu nih
si tokoh ini, si A ini sebenarnya apa sih, mau meranin apa ya, maksudnya mau menceritakan apa sih gitu, pengalamannya dia ini seperti apa sih gitu. Nah dari situ sih intinya kita banyak baca naskahnya dulu sih. Habis baca naskahnya kita bedah, teliti gitu kan, baru habis itu kita observasi, cari datanya atau referensi segala lain. Jadi lu ini dia survei juga kan, Iya, misalnya memerankan tokoh siapa gitu. Misalnya gue jadi peran tokoh polisi ya gue mungkin harus datang ke polisi, Iya, harus benar. tanya-tanya Wawancara juga. gimana wawancara jadi polisi, atau apa namanya, minta sama polisi, Pak saya boleh nggak di sini di ruangan tertentu saya memantau bapak Mantap ya, supaya tahu 24 jam iya bapak gitu. tuh kehidupannya Gimana polisi kayak gitu. Apa aja yang lu pernah peranin? Tokoh apa aja? Profesi kah apa-apa? Banyak sih, tapi kebanyakan kalau teater naskah barat. Naskah barat. Yang paling susah deh, menurut lu yang paling susah untuk diperankan itu apa? Menurut pengalaman lu aja. Nah ini tugas akhir gue sih. Tugas akhir. Oh, tugas akhir lu berarti praktek ya? Yang memerankan tokoh juga. Siapa waktu itu? Itu Billy Milligan, tentang kepribadian ganda gitu. Oh iya, waktu itu cerita ya, gue. Yang lu sempat kita nge-bring up ini kan, Split. Ya Split itu adaptasi. Dari Billy Milligan. Billy Milligan. Tokoh aslinya, nama orang karakter ininya aslinya Billy Milligan, dia dari Amerika. Apa susahnya tuh waktu itu apa? Karena main watak ya langsung ubah gitu. Nah, kan kalau di karakter aslinya itu kan si Billy punya 24 karakter kepribadian ganda. Kalau di film Split itu kan adaptasinya. Nah, kalau gue ini ngambil dari tokoh langsung aslinya Billy Milligan kan. Nah, itu gue memerankan 8 karakter tokoh Billy Milligan yang berkepribadian ganda. Itu yang paling susah sih. Gokil sih. Harus meranin jadi kadang anak kecil. Iya. Tapi nggak semerta-merta kayak bener kita mau dulu meranin anak kecil, enggak, tapi di situ ada data-datanya. Kenapa dia bisa jadi kayak anak kecil? Kenapa dia selalu flashback terus gitu loh. Kayak ini ya, waktu itu kita sempat ngobrol juga masalah Moon Knight ya. Nah, yang dia punya 3 kan. Nah, tiga kepribadian itu. Jadi memang gue sih belum research ya mengenai Billy Milligan, tapi setiap pribadi yang tumbuh di diri Billy Milligan saat itu punya latar belakang masing-masing. Punya, pasti. Punya pengalaman-pengalaman atau traumatik yang dulu-dulunya, mungkin dari kekerasan orang tua, pelecehan seksual kayak gitu. Makanya dia ada lesbi, ada lebih ke feminim segala macam, pasti kan dari faktor-faktor gitu. Apalagi Amerika. Iya, maksudnya lebih keras banget. Ya, benar. Makanya beda sama di Jakarta. Anak-anaknya anak-anak Amerika pada kayak begitu semua. Nah, orang-orang Eropa itu dia memerankan tokoh itu selama ini ya yang gue lihat ya. Mereka tuh lebih totalitas ketimbang orang-orang Amerika. Karena orang-orang Amerika memerankan tokohnya itu dia lebih ke show, bukan lebih ke psikologinya gitu yang gue lihat selama ini. Iya. Gitu. Ya contoh kan, satu contoh kayak misalnya yang ngedapetin piala Oscar aja, yang paling banyak Danny DeLuise. Iya. Kan terus yang main film Hannibal tuh bukan orang Amerika juga ternyata. Orang-orang Britania gitu, orang Eropa. Bahas film Split itu si James McAvoy ternyata orang Britania. Iya, dia orang Amerika. Orang Eropa lah. Dia Austria atau Jerman gitu. Apa? Si yang pemeran Split itu kan? Oh enggak, dia Irland apa? Iya, Irish ya? Iya. Oh iya, Irish ya. Gitu. Iya, benar. Ya satu contoh kayak aktor Amerika sendiri yang paling sekarang ini yang paling dilihat ya, Leonardo DiCaprio baru 1. Tapi kan selama ini kita lihat kebanyakan dia lebih nge-show. Iya, lebih show ya, lebih pentas kan. Lebih pertunjukan yang keren-keren gitu. Ketimbang kedalaman. Nah, itu bedanya kalau itu aktor yang kayak gitu. Tapi kalau orang aktor yang memerankan tokoh, ya itu beda lagi. Ya, berarti lebih dalam ya. Lu nggak perlu memukau, tapi lu harus runcing dan dalam untuk bisa memerankan suatu tokoh sedalam itu. Kalau di dalam perspektif orang-orang ya lu bilang mungkin kalau di Eropa ya. Gitu. Tapi ini perspektif gue. Iya, nggak apa-apa. Iya, gue juga ngerasa juga. Yang gue cari, ini si ini begini merannya nih, ini gini. Iya, ada data gue udah mulai ngebaca. Oh, ternyata ini lebih cenderung ke sini nih. Iya sih, keren. Waktu itu lu juga sempat kita ngomong yang masalah ini ya, Heath Ledger.
Karena kita habis ngomong itu, kita bilang waktu itu Heath Ledger tuh peranin Joker tuh, gue bilang sama orang-orang mungkin banyak yang sepakat sama gue kalau Heath Ledger tuh all out banget dalam memerankan si Joker ini. Banyak yang bilang, oh dia tuh aktor yang hebat sampai dia akhirnya kan ada yang bilang ya, banyak yang bilang juga kalau misalkan dia meninggal karena masih punya tahu kan nggak gangguan dari si tokoh Joker itu gitu. Karena depresi, stres segala macam. Iya, tapi lu bilang waktu itu menurut gue malah Heath Ledger nggak sebagus itu. Coba lu bisa jelasin nggak? Sebenarnya gini bukan nggak sebagus gitu ya, maksudnya gini. Di masing-masing aktor punya porsinya sendiri, gitu kan, punya porsi sendiri. Bagaimana peran itu harus muncul segala macam gitu, keren atau bagusnya itu efek sebenarnya, ya kan, efek dari mata penonton yang melihat. Tapi kita kan nggak tahu prosesnya dia, ternyata dia udah lebih dalam atau gimana, udah berdarah-darah misalnya, gitu. Di dataran gitu biasanya, dia udah berdarah-darah ngelakuin ini ngelakuin itu. Cuman yang gue lihat kan Heath Ledger ini emang keren, bagus gitu. Dia menciptakan tokoh kayak merobek mulutnya segala macam, itu kan udah data-data aktor menciptakan itu. Berarti dia udah keren banget, maksudnya dia udah cari tahu bagaimana menciptakan tokoh Joker yang berbeda dari yang lain kayak gitu. Nah, cuman yang gue bilang kemarin dia gagal gitu aja sih. Dia gagal dalam artian untuk dirinya sendiri. Dia gagal nggak bisa ngelepasin tokoh Joker itu. Jadi aktor yang baik itu dia bisa masukin tokohnya itu dengan baik dan udah keluarnya juga lebih mudah melepasnya dengan baik. Nah, cuman sayangnya dia tuh tenggelam ya di sini. Iya, maksudnya itu. Iya juga. Sebenarnya jadi dia gagalnya itu adalah karena dia nggak bisa ngelepas si tokoh Joker itu. Ya. Kalau dia bisa ngelepas itu dia udah termasuk keren lagi. Cuman kan di sisi lain kita cari tahu nih, kenapa sih si Heath Ledger ini bisa bunuh diri segala macam. Kita cari tahu ternyata dulu masa-masa dulunya sebelum dia terkenal, dia kan mulai terkenal karena gara di film Joker itu. Iya sih. Ya kan? Mulai ke up-nya ya. Cari tahu ternyata memang dia belum tetap setenar yang aktor lain. Akhirnya dia mencoba karena depresinya mungkin digabung masalah diri pribadinya dia digabung kan sama masalah pribadi peran. Jadi kan dia nggak bisa membedakan itu kan. Iya. Jadi bias juga ya. Sebenarnya segala sesuatu itu memang atas dasar realis gitu kan. Kayak komedi aja, orang berkomedi pasti pernah kan di lingkungan itu ngelihat orang suka yang ini orang humoris banget nih. Iya. Gitu kan. Nah itu kan realisnya emang begitu kan sebenarnya. Iya. Jadi nggak diciptain atau nggak dibuat-buat gitu maksudnya kan. Jadi sebenarnya dalam pementasan atau satu peran itu berangkatnya dari realis dulu sebenarnya. Gitu. Jadi kayak teater misalnya ya, di teater ini kan ada kalau di waktu selama gue di Jogja ya, ada pertunjukan realis, pertunjukan non realis gitu, atau pertunjukan seni tradisi berbasis modern kayak gitu kan. Pertunjukan yang absurd atau segala macamnya yang lain. Kalau absurd tuh gimana sih? Maksudnya pertunjukan yang gimana ya, yang di luar Iya. Yang kepala lah intinya. Apa sih maksudnya nih yang aneh gitu kan. Oke, kalau itu yang di luar kepala. Kalau yang realis kan ya yang biasa ya. Kalau yang non realis tuh kayak gimana? Yang non realis sama aja sebenarnya, cuma berangkat dari actingnya itu harus berdasarkan dari realis kayak gitu. Non realis itu hanya jenis nama pertunjukannya aja. Iya. Non realis kayak gitu. Misalnya pertunjukan seni tradisi itu bisa dibawa ke non realis gitu. Karena kita ngomong realis ini, karena kan kita membuat natural mungkin. Habis itu gue bilang kan sama lo yang kayak berangkat dari situ berarti kan memang sebenarnya kalau menurut pendapat sebenarnya acting itu sebenarnya nggak bohong kan. Kalau aktor itu sebenarnya memang nggak boleh bohong. Iya gitu kan, nggak boleh bohong kan. Jadi makanya gue bilang aktor itu nggak boleh bohong, karena dia harus tahu dulu nih isi dari ceritanya itu, maksudnya isi dari naskah ini, peran-perannya itu sebenarnya dia mau mengatakan apa sih gitu. Nah maksudnya mungkin itu karena hanya efek dari penonton aja. Dia kan cuma acting doang, misalnya lagi nonton film horor atau apaan kan cuma film doang, nggak pengen dilihat gini, bohongan gitu ya.
Tapi kan sebenarnya kan itu kan diambil dari ada yang base story atau bisa nyata segala macem kayak gitu sih. Jadi kita sebagai aktor sebenarnya nggak memikirkan bahwa kita nih lagi berbohong apa enggak. Ya enggak. Ya. Karena kelihatan kan sebenarnya kalau misalkan lu mementaskan suatu tokoh, terus lu ngerasa lu lagi bohong nih, atau lu lagi ini enggak gue lagi memerankan aja, itu terlihat kan sama penonton. Jadi bisa kelihatan. Jadi kita sebagai aktor nggak bisa bilang bohong karena kami merasakan tokoh ini seperti apa. Misalnya dia penyiksaan terhadap seksualitas gitu, kita harus ngerasain gitu kan, traumanya gimana kayak gitu. Karena itu nanti juga buat bekal kita sebagai aktor punya pengalaman hal seperti itu untuk kehidupannya juga gitu. Jadi nggak hanya kita tuangkan hanya dalam media pertunjukan atau film, yaitu buat psikologi buat kita juga. Ya balik lagi sih, kalau misalkan lu ngerasa itu bohong, outputnya pun jadi bohong. Jadi nggak natural. Kayak gitu. Malah sebenarnya ya aktor nggak boleh bohong. Iya. Makanya dari situ akhirnya kita bisa memahami manusia. Iya benar. Dari beberapa karakter orang kita memahami semua orang gitu. Jadi memahami manusia beberapa. Kalau kita ketemu sini, wah dia kok ada pasti punya teman kok dia orangnya gitu sih aneh gitu. Kita yang misalnya kita yang udah ngeliat tuh enggak, dia tuh enggak aneh sebenarnya. Iya. Karena lu tidak memahami dari POV-nya dia kan, POV-nya dia. Coba deh lu pahami sebenarnya dia tuh nggak bohong gitu kan. Dia punya pengalaman seperti itu. Nah, itulah keuntungan dari kita sebagai aktor bisa menjadi psikolog atau psikiater juga gitu. Ada ininya juga ya, ada sisi positifnya. Lu kalau lihat orang yang berbeda nggak langsung ngejudge ya? Enggak langsung ngejudge. Lu pasti berusaha untuk cari kebenaran dulu ya, benar. Selalu itu yang hari gue juga. Makanya keren. Akhirnya nggak jauh-jauh, makanya kan itu juga sebenarnya religius juga kan. Iya. Akhirnya ya, agama juga mengajarkan hal seperti itu. Kita nggak langsung ngejudge. Nanti kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa, ada kan misalnya ada masalah orang gini mau sabar dulu, dapat cerita dari yang benar kita lihat dulu gitu kan, bener nggak sih apa yang dibilang, siapa tahu ya itu yang hiperbola tadi dibesarkan segala macam. Nah itu malah bohong, malah di dunia realitanya malah bohong ya, benar bukan di dunia perannya, kecuali emang tuntutan peran, kebutuhan peran segala macam kan pasti kelihatan kan. Dia emang disuruhnya berbohong kayak gitu karena peran. Paham nggak? Paham. Karena peran disuruh berbohong, pasti orang yang melihat di layar kaca atau di pertunjukan panggung itu pasti juga tahu kan. Iya benar. Tapi dalam realita kehidupan nyatanya malah orang yang bunyinya ini malah berbohong, malah dibesar-besarkan. Jadi dia acting kan. Kalau yang di panggung apa yang di film sebenarnya seharusnya kalau aktor yang benar dia nggak melihat itu acting. Tapi dia melakukan itu sama aja sebenarnya, cuman bedanya kita lebih memfokuskannya aja kayak gitu. Untuk dirinya kita harus segala macem untuk tokohnya itu, biar nggak terlihat ya ini banyak pura-pura acting, enggak, kita harus merasakan. Sebenarnya ini dalam banget sih, karena mungkin balik lagi ya kayak tadi buat gue yang karena kan di dunia itu ya, sama teman-teman yang lain mungkin yang banyak yang masih yang apa sih sebenarnya seni peran itu, apa sih sebenarnya aktor itu, masih banyak miskonsepsi, masih banyak pandangan ya terhadap itu seni berbohong, atau itu artis mah sebenarnya yang ini kan, yang di film-film itu yang sinetron iya kan. Nah yang terakhir ya kan gue bilang sebenarnya bagaimana miskonsepsi pengertian artis di mata orang Indonesia yang waktu itu bilang. Jadi gini, artis itu kan art. Seni ya? Dan sebenarnya kan artis gitu kan. Sebenarnya artis itu adalah pelaku yang selalu berkarya. Gitu. Jadi kalau yang ada di film-film yang ada di yang ngetop misalnya yang lagi trending nih siapa itu disebutnya selebritis. Iya, betul. Jadi bedain antara selebritis dengan artis. Jadi misalnya kan kayak ada temen juga pernah cerita gitu kan, pulang dari kampungnya di desa gitu, di daerah Jawa Tengah, gue lupa namanya apa itu kan, sama yang ada di daerah timur, wah anak gue udah jadi artis, anaknya 19, gue bukan artis gitu, maksudnya gue bukan artis yang seperti yang kayak yang di kepala nyokap ini ya. Iya benar juga sih. Iya gue artis maksudnya, tapi gue artis. Tapi gue gak masuk TV artisnya gitu kan ya. Itu yang masih salah pengertiannya gitu kan. Kayak Lalalan lah ya.
Apa? Kayak yang gue bilang tadi yang story-nya La La Land itu. iya maksudnya banyak kan orang yang ngincar American Dream tuh ke Amerika pengen jadi artis tapi bukan artis yang orang pikir karena banyak yang mereka kayak siangnya ternyata kerja kayak ya udah kerjanya lain tapi malamnya mereka seni teater gitu jadi bedain antara artis dengan selebritis ya. Selebriti. Maksudnya Selebritis apa sih sebenarnya? maksudnya kan selebriti kan apa namanya misalnya orang Seleb aja ya? seleb aja ya kayak gini nih selebritis kan siapa sih Anies Baswedan itu bisa jadi selebritis. Oh iya kayak Ridwan Kamil. Kami lagi nge-trending orang-orang top Iya. lagi dibahas itu bisa jadi selebritis. Iya benar sih benar. Orang-orang viral tuh bisa sebenarnya dibilang selebritis ya. Iya. Kayak bonge. Iya kan itu masih bisa jadi orang Bisa dibilang selebritis ya. kalau kita bilang dia artis apa artisnya kan gue jelasin lagi kalau artis itu dia punya sesuatu entah dari dirinya atau untuk orang lain maksudnya dia harus membuat karya intinya kan orang tahu kan di Indonesia ketika ada iklan atau apa misalnya ya infotainment kayak gitu kan dibilangnya artis kayak gitu. Padahal selebritis Selebritis. ya makanya ya pemikiran Indonesia tuh masih kadang masih Miskonsepsi lah ya. Miskonsepsi ya. Terima kasih bareng gue Rama. Selamat datang di sampai jumpa di konten skeptis selanjutnya.